waktu saya diundang untuk menerima Bintang Mahaputra, saya keadaan tidak bisa berdiri, Pak. Saya duduk di kursi didorong. Ya, Pak Prabowo, ya, saya mau berdiri, Pak, sudah berdiri untuk mengalungkan tanda itu. Saya ditekan bahu saya. Duduk, Pak Samsudin. Wah, saya kan tidak enak. Saya duduk, tapi saya berdiri lagi. Ditekan lagi 2 kali, duduk. Itu kan dipasangkanlah itu di layar saya. Dalam foto kelihatan dia lagi jongkok, Pak. Berlutut. Beban moral bagi saya, Pak. Saya Pak Prabowo kalau belum nonton, mohon maaf, Pak. Kaget, Pak, saya, Pak. Bapak itu presiden loh, Pak. Ya tidak seharusnya begitu. Saya bisa berdiri, Pak. Ya walaupun tertatih-tatih saya bisa berdiri. Dalam salah satu pertempuran. Pertempurannya jarak dekat ya? 20 meter, Pak. Jadi, sampai granat yang kita lempar, tidak meledak, dilempar lagi. Satu gelundung di pinggang saya, Pak. Demi Allah, Pak. Dari 20 orang kita lempar, Pak. Hanya 2 yang meledak. Iya. Senjata pada macet. Pilot kita langsung dibunuh 2 orang. Helikopter kita dibakar. Kalau menurut hati waktu itu, Pak, awas kau. Saya kupas kepala bendera. Pokoknya kalau mereka mau bunuh saya kapan pun bisa. Begitu juga mau bunuh mereka kapan pun saya bisa. Bapak dipersenjatai apa waktu itu? Saya buat ada ini agama ini. Ini senjata. Saya bawa dari Vietnam, Pak. Ya. Oh, waktu Bapak tugas ke Vietnam itu? Ya. Ini saya bawa terus sampai kira 2 tahun yang lalu saya serahkan ke Kodam. Kan tidak boleh pegang senjata kan. 43 tahun tangan saya. Waktu Bung Karno membubarkan PKI, Pak Harto membubarkan PKI, bukan marah sekali. Ya. Sampai apa, Pak? Di semacam perintah lah, Pak. Kita haluskanlah kehendak beliau mengatasi angkatan darat, terutama Kostrat dan Kopassus, kepada 3 angkatan lain, Pak. Ada itu, Pak. Perintah. Ya itu perintah lah, ya kan? Ya itu perintah. Untuk menyerang Kopassus dan Kostrat. Iya, melumpuhkan lah katanya. Iya. Malam itu, tanggal itu, kami suruh siap jam 12 malam, Pak. Pakaian tempur, bersenjata lengkap, bawa senjata. Pokoknya siap tempur, bawa roket launcher, macam-macam, berangkat ke Jakarta. Ada sesuatu dalam tubuh TNI ini yang tidak dimuat dalam undang-undang. TNI mempunyai komitmen yang kuat kepada Pancasila, Undang-Undang 45, Persatuan Bangsa, dan NKRI. Ya. Karena itu merupakan nilai intrinsik bahwa itu tidak akan pernah ditinggalkan, tidak akan pernah dilepaskan TNI sampai kapanpun. Karena dibuat sejak lahir, Pak, hukum Mendel, Pak. Ya, jadi itu melekat sudah. Ini tidak ada, Pak, dalam Undang TNI yang baru. Panglima TNI, Pak, minta judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, masukkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Madilog. Biasanya saya tampil sebagai narasumber di podcast Madilog Forum Keadilan TV, tapi hari ini hari yang istimewa, saya menjadi host dan tamu kita adalah tokoh sejarah yang mengenal banyak peristiwa, tak terkecuali peristiwa pada tahun 1965. Kita akan memperingati 60 tahun peristiwa gerakan 30 September, dan itu tentu saja luka mendalam bagi kita semua. Tapi di sisi lain, kita juga baru saja membahas tentang bagaimana Undang-Undang TNI dibahas lagi di Mahkamah Konstitusi. Karena itulah kami menghadirkan narasumber istimewa, tokoh sejarah kita, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Samsudin. Beliau adalah lulusan Akademi Militer di Bandung atau Akademi Teknik Angkatan Darat tahun 1959 bersama dengan mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno.
Nah, Pak Samsudin ini juga baru-baru ini mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, Pak Samsudin ini juga adalah mantan atasan dari Presiden Prabowo Subianto. Karena pada tahun 73 hingga 75, beliau adalah Komandan Grup 1 Kopassus. Bagaimana cerita beliau? Bagaimana analisis beliau? Beliau juga banyak mengulas pemikirannya dalam bentuk buku-buku yang ada di tengah-tengah kita, buku-buku karya beliau. Di usianya yang menjelang 90 tahun, Pak Samsudin juga memang kerap menulis dan diminta pendapat oleh forum komunikasi purnawirawan, baik untuk membahas konstitusi maupun membahas TNI. Kita sapa beliau. Apa kabar Pak Samsudin? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Baik, Ya. Pada saat pemberian Bintang Mahaputra Utama kepada Mayor Jenderal Purnawirawan Samsudin, Presiden Prabowo sampai harus berlutut menyematkan kalung. Tentu saja ada sejarah antara Pak Samsudin dengan Presiden Prabowo. Waktu saya diundang untuk menerima Bintang Mahaputra, saya keadaan tidak bisa berdiri, Pak. Saya duduk di kursi didorong. Ya, Pak Prabowo, ya, saya mau berdiri, Pak, sudah berdiri untuk mengalungkan tanda itu. Saya ditekan bahu saya. Duduk, Pak Samsudin. Wah, saya kan tidak enak. Saya duduk, tapi saya berdiri lagi. Ditekan lagi 2 kali. Duduk. Itu kan. Dipasangkanlah itu di layar saya. Dalam foto kelihatan dia lagi jongkok, Pak. Berlutut. Saya bukannya bangga dengan ini, Pak. Beban moral bagi saya, Pak. Dia seorang presiden lah, Pak. Ya, dia seorang presiden yang dulu pernah dia masih kapten, saya sudah lieutenant kolonel gitu ya, pernah. Tapi saat masa itu udah presiden. Saya udah berdiri. Beban moral bagi saya. Karena malam saat ini kan kaget sendiri itu, tidak enak gitu. Kok saya begini? Saya Pak Prabowo kalau belum nonton, mohon maaf, Pak. Ya, saya tidak bangga Bapak duduk di bawah mengalungkan itu. Saya malah beban moral bagi saya. Saya mohon maaf. Asal Bapak ketahui bahwa itu saya sangat satu peristiwa yang kaget, Pak, saya, Pak. Bapak itu presiden loh, Pak. Ya tidak seharusnya begitu. Saya bisa berdiri, Pak. Ya walaupun tertatih-tatih saya bisa berdiri. Mohon sekali lagi mohon maaf, Pak. Nah itu mungkin yang disampaikan tadi. Ya memang Pak Prabowo itu saya pertama ketemu dia di Amerika. Waktu itu dia mengikuti kursus ambil bar hijau atau Kopassusnya Amerika lah, gitu. Green Bar ya. Saya di satu tempat namanya US Army War College, datang ke situ, ketemu di situ. Kita minum sama-sama gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, Pak. Pasca peristiwa gerakan 30 September 1965, Pak Samsudin juga pernah memimpin pasukan Kopassus untuk mengungsi di Gunung Pangrango ya, dari kemungkinan serangan kepada markas Kopassus. Nah, sekarang saya ingin bertanya soal apa yang membuat PKI gagal dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Bagaimana analisis Pak Samsudin? Nah, ini baik, Pak. Jadi topik kita beralih, ya. Oke, beralih ke masalah PKI. Kenapa dia gagal, apa yang terjadi, Pak ya? Memang waktu itu saya sudah berpangkat Letnan 1, udah senior, Pak. Sudah mau jadi pangkat kapten. Terjadi peristiwa itu, Pak ya. Kenapa dia bisa gagal? Itu pertanyaan, Pak ya. Kalau kita lihat persiapannya, situasinya, kalau saya lihat dari segi, kita bahas dari segi Pak, leadership dan manajerial. Jadi persoalan PKI itu banyak orang mengatakan saya,
Kenapa sih dibahas itu? Udah nggak menarik lagi. Padahal bisa dibahas dari macam-macam. Bisa perspektif sejarah, bisa perspektif hukum, bisa perspektif lain. Nah, saya akan bicarakan ini dari perspektif leadership dan managerial skill. Iya. Apa yang terjadi, Pak? Waktu PKI akan merebut kekuasaan, Pak, itu sudah siap semua, Pak. Mengapa mereka dianggap sudah siap? Apa saja Gini, struktur yang dalam masa disiapkan? persiapan ya, Iya. mereka melakukan sesuatu namanya itu perang subversi, Pak. Perang subversi adalah suatu perang pembusukan, Pak. Pembusukan struktur bernegara. Ya, kalau PKI mengatakan itu front ekonomi sosial, front politik dalam negeri, politik luar negeri, front psikologi, dan front keamanan. 5 ini sudah di tangan dia, Pak, digarapnya, Pak. Ya, sudah di tangan dia. Ya, Bung Karno pun, ya, sudah cenderung, Pak. Kita tidak bisa menginteri sejarah apa yang terjadi. Bung Karno pernah mengatakan, Pak, pada ulang tahun PKI tahun 45, saya memihak PKI. Tahun 65 mungkin? Ya, bukan. Peristiwa ulang tahun PKI. Iya, tahun 1965. Ulang tahun yang 45. Tahun berapa saya nggak ingat. Iya. Ya. Iya. Kenapa? PKI yang mendukung Nasakom. Saya akan menasakomkan bangsa ini. Ya, jangan gotong-gotongan lah. Ya. Yang kedua, waktu pidato beliau ulang tahun RI ya, tahun 63, Pak. Syukur bahwa revolusi kita sekarang sudah mengarah kepada yang sebenarnya, yaitu revolusi sosial. Ya, 2 hal ini, Bung Karno yang merapat ke PKI ini sudah mendorong, Pak, PKI untuk memberikan jalan tol berkarpet merah bagi PKI untuk melakukan pemberontakan. Apa saja karpet merahnya itu? Itu, Pak, kedekatan Bung Karno dengan PKI. Kedekatan mendukung. Dia mendukung PKI, Pak. Iya. Dia ngomong. Nah, ya bisa kita buktikan dari pidato dia pada ulang tahun PKI yang tahun 45. Pidato dia pada hari ulang tahun RI tahun 63. Nah, pidato itu panjang. Oleh PKI dijadikan pidato sebagai manifesto komunis, Pak. Celakanya lagi, Pak, MPR jadikan jadi GBHN. Apa bayangkan? Itu pidato jadi GBHN, Pak. Jadi kita sudah betul dalam cengkeraman PKI. Ya mau apa lagi, ya, Pak? Jadi ruang dan waktu, Pak, sudah dikuasai PKI. Dalam strategi militer, Pak, kalau kita sudah menguasai ruang dan waktu dengan menguasai teori perang subversi tadi, Bung Karno sampai aja sudah ruang dan waktu sudah di tangan PKI, Pak. Sekali ruang dan waktu di tangan PKI, inisiatif sudah di tangan dia. Ya, yang lawannya terjebak kepada inisiatif itu. Kita tidak bisa apa-apa, Pak. Iya, ya kan? Iya. Sudah. Tapi gagal, Pak. Nah ini betul-betul kalau saya lihat dari segi manajerial dan leadership, aneh kalau gagal. Tidak mungkin gagal. Ya. Kemudian pendadakan di tangan mereka, Pak. Apa pendadakan itu? Ya, semua orang akan berpikir waktu itu, Pak, tidak mungkin ada kepada Bung Karno, karena begitu kuatnya Bung Karno. Itu pendadakan strategis, Pak, yang dia punya PKI. Dia pukul tanggal 1 Oktober pagi itu. Perang semua. Iya. Ya kan? Jadi dia kesalahannya itu kesalahan taktis, Pak, ya. Kenapa PKI tidak melancarkan gerakan di Jakarta itu serentak di seluruh Indonesia, Pak? Kecuali Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Tengah, instruksi ID-nya pantau saja persoalan di Jakarta. Ya. Jadi mereka mantau saja, tidak melakukan seperti apa yang terjadi di Jakarta. Kalau itu dilakukan sama-sama, wah kacau, Pak. Iya. Kacau, Pak. Ya kan? Jadi kesalahan strategisnya tadi, kesalahan taktisnya yang tadi itu, Pak. Ya. Jadi tidak mungkin mereka itu gagal. Apalagi lawan terkuatnya kan adalah TNI, Pak. Mohon maaf kalau saya katakan TNI Angkatan Darat. Ya. Itu dengan strategi yang jitu, Pak. Ya, dilumpuhkannya. Dengan apa? Saya ceritakan dulu Perang Dunia Kedua, Pak. Perang Dunia Kedua itu ada 3 front, Pak, ya. Di Eropa Barat
Eropa Selatan dan Afrika. Di mana TNI yang lawan terkuat? Barat kan? Nah, jadi teori itu mengatakan seranglah lawan terkuat Anda pada titik terlemahnya pada waktu yang tepat. Eropa Barat itu terkuatnya. Di mana titik terlemahnya? Titik terkuat itu ada perbatasan antara Perancis dengan Belgia, Pak. Karena dari situ jalan terdekat menuju industri perang Jerman di Lembah Ruhr. Nah, itu diperkuat di situ. Jadi sekutu itu dari situ dialih ke Normandi, benar kan? Kapan? Persis waktu Jerman menyatakan perang dengan Rusia, Pak. Jadi pilihannya itu adalah pada titik terlemah, titik kuat, waktu yang tepat itu. Nah, PKI melakukan strategi ini, Pak. Siapa lawan terkuatnya? TNI Angkatan Darat. Di mana terlemahnya? Kelemahan TNI Angkatan Darat itu, Pak, ya, begitu loyalnya TNI Angkatan Darat kepada Bung Karno. Padahal Angkatan Darat, Bung Karno kepada Angkatan Darat memandang mencurigai dengan adanya isu Dewan Jenderal. Bapak bayangkan, loyal kepada Bung Karno sudah keadaannya begitu kepada Angkatan Darat. Itu dipakai oleh PKI, taktik itu, Pak. Nah, sehingga terjadilah. Nah, untuk melakukan itu, kalau semua PKI di negara manapun untuk merebut kekuasaan, mereka memakai kekerasan, Pak. Ini mana saja. Iya. Nah, PKI tahun 48 langsung dia ke Gunung Bersenjata di Madiun. Tapi pada peristiwa 65, Pak, tidak. Sebelum melakukan itu, dilakukannya dulu perang subversi tadi, Pak. Melemahkan struktur bangsa itu. Politik, ekonomi, sudah macam-macam lemah. Nah, itu jalur lunak namanya. Nah, jalur keras lakukan juga sabotase, pembunuhan, penculikan. Nah, jalur lemah tadi menciptakan suasana revolusioner, Pak. Yang jalur keras tadi menciptakan suasana revolusioner, suasana kaos. Jadi suasana revolusi sudah ada, kaos sudah terbentuk. Inilah mata yang dipakai oleh PKI untuk mencetuskan 1 Oktober. Iya. Terjadilah peristiwa 1 Oktober. Nah, ini jadi tidak bisa mengatakan Bung Karno itu tidak tahu sama sekali, Pak. Tidak. Karena waktu peristiwa penculikan itu, Pak, dia di situ. Ya kan? Dia di Marskal Komando itu. Dilaporkan sejak jenderal itu terculik. Oke. Yani terculik meninggal, Pak. Marah. Berhentikan semua. Nah, ini segi leadership juga. Ya, gimana? Ya kan? Tadi dia mendukung. Tapi saat itu terjadi, Yani meninggal, dia suruh stop. Operasi stop, itu ya. Pak. Ah, di sini kita lihat juga kepemimpinan PKI, Pak. Kenapa stop? Ya, waktu itu di situ pimpinannya adalah Jenderal Pak Pangkopur. Ya, saya lupa namanya. Dia di situ yang melaporkan semua kejadian itu. Suparjo. Kalau begitu harusnya kan Suparjo kan kotak, ya. Aidit berhenti kan? Iya. Jangan berhenti. Kalau perlu tangkap Bung Karno, tangkap Aidit. Kup dalam kup. Itu baru leadership. Itu one way traffic, Pak. PKI itu tidak ada jalan kembali. One way ticket. Ya, tidak ada tiket kembali itu. Iya. Jadi di situ kepemimpinan PKI kelihatan, Pak. Dalam persiapan bagus sudah. Tapi pada pelaksanaan lemah. Ya, lemah. Terutama tadi pendarat apa itu, Pak? Iya. Ya, tidak sama-sama PKI dengan Jakarta dan Jawa Tengah. Jawa Tengah tidak sekali serentak. Karena Jawa Tengah saja bergerak. Itu namanya dalam istilah militer itu penetrasi, Pak. Iya. Kalau penetrasi tidak diimbangi dengan gerakan lain, lemah. Ya, jadi strateginya lemah. Lalu kebiasaan lemah. Karena kenapa Aidit ya mau mengikuti perintah Bung Karno hentikan? Saya pernah bicara dengan Ilham, Pak, anaknya Aidit. Iya. Dia datang ke rumah, cerita-ceritakan ini. Di situ kesalahan bapakmu. Kalau saya Aidit, saya bilang gitu ya. Kalau saya Aidit, Bung Karno saya tahan. Saya adakan kup dalam kup. Oleh Parjo. Akhirnya Parjo tidak buat apa-apa, do nothing. Padahal seorang Pangkopur, Pak. Dia punya pasukan banyak, ada 10 batalion.
yang sedang operasi di perbatasan Kalimantan. Trikora, Pak. Iya kan? Di Medan ada, di Kalimantan ada. Dwi Kora ya? Ya, di Kora. Om Mardhani udah bilang, ini Hercules ambil pasukanmu. Tidak dilakukan, Pak. Jadi mana leadership-nya? Ya kan? Jadi leadership di PKI itu lemah ya? Lemah sekali, Pak. Di dalam gerakan itu lemah ya? Lemah sekali. Ini yang mudah kemudian dipatahkan oleh Pak Harto ya? Iya, ya? Pak Harto itu belakangan, Pak. Patah itu karena perintah Bung Karno itu. Oh. Tapi Pak Harto sudah siap. Oke. Dengan satu kekuatan yang cukup kuat. Dia tahu tuh posko pemerintahan itu ada di Halim. Dia mau menyerang Halim. Nah ini Pak, kita punya wartawan senior, Pak siapa tuh yang baru meninggal? Hendro Subroto. Ya? Hendro Subroto. Bukan, wartawan. Salim Said. Bukan, yang sebelumnya itu orang Padang, saya lupa. Meninggal dia kan. Dia pernah waktu ini kita diskusikan, dia bilang TNI Angkatan Darat tidak loyal kepada Bung Karno. Ya, saya ceritakan itu perintah Bung Karno itu. Bagaimana, Pak? Diam dia. Bapak bagaimana pertimbangan Bapak? Ada perintah Bung Karno seperti ini. Nah, menyambung dari perintah Bung Karno itu, Pak ya. Ada sekelumit yang saya alami, Pak. Waktu Bung Karno membubarkan PKI, Pak Harto membubarkan PKI, bukan marah sekali. Ya, sampai apa, Pak? Di semacam perintah lah, Pak ya. Kita haluskan lah. Kehendak beliau mengatasi Angkatan Darat, terutama Kostrat dan Kopassus, kepada 3 angkatan lain, Pak. Iya. Ada itu, Pak. Perintah. Ya, itu perintah lah, ya kan? Ya, itu perintah. Untuk menyerang Kopassus dan Kostrat. Iya, melumpuhkan lah katanya. Iya. Waktu itu saya sedang latihan di Batu Jajar, Pak. Malam itu, tanggal itu, kami suruh siap jam 12.00, Pak. Pakaian tempur, bersenjata lengkap, bawa senjata. Pokoknya siap tempur, bawa roket launcher, macam-macam. Berangkat ke Jakarta. Nah, sampai Jakarta pagi-pagi apel, Pak Sarwo bilang, ya terpaksa para siswa yang belum komando, kami panggil untuk memperkuat komplek kita ini. Kenapa? Karena ada perintah Bung Karno seperti itu. Pak Sarwo, Pak. Nah, di sekeliling Cijantung itu sudah dipasangi, Pak, anti pesawat terbang. Di dalam komplek ada berapa puluh tank dan panser. Iya. Nah, kami waktu ditempatkan di sektor barat, Pak. Waktu itu masih sepi, nggak ada orang. Jadi sudah siap, Pak. Sedikit lagi Bung Karno bilang, iya, jadi yang angkatan udah pecah, Pak. Bukan angkatan yang pecah. Masing-masing di dalam angkatan itu ada yang pihak Bung Karno. Iya. Angkatan laut ada seperti di Surabaya, Pak. Iya. Salah satu kekuatan angkatan laut show of force, Pak, di Surabaya. Diikuti puluhan ribu orang, Pak. Iya. Memihak Bung Karno. Putih kata Bung Karno, putih kata kami. Hitam kata Bung Karno, hitam kata kami. Hidup Bung Karno. Tinggal Bung Karno, jadi, Pak. Wah. Potensi perang saudaranya besar sekali. Dan lama dan berdarah. Jadi Pak Samsudin membawa pasukan ke Gunung Pangrango itu ya? Bukan. Jadi tadi yang persiapan itu, di sini jantung udah banyak anti pesawat terbang, tank sudah di dalam, masuk jantung sudah diamankan, diperkuat. Nah, perbekalan dikosongkan dari gudang, dibawa ke Gunung Pangrango. Tadi kita nggak tahu kemana dibawa. Kalau ada kita harus keluar dari jantung, kita berpangkalan di sekitar Gunung Pangrango. Nah, peristiwa yang saya ikuti itu ya operasi Pegasus Paraku, Pak. Ya, Pak, ketika habis peristiwa 65 itu kan 6667 Bapak ditugaskan juga ke Jawa Tengah ya? Oh ya. Jawa Tengah. Bisa diceritakan mengapa Jawa Tengah menjadi basis PKI? Begini, Pak, itu memang basis PKI itu di situ, Pak. Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya PKI sangat kuat. Iya. Ya, sangat kuat. Waktu terjadi peristiwa di Jakarta, yaitu tadi saya katakan, pimpinan PKI di Jakarta hanya mengatakan Jawa Timur, Jawa Tengah, pantau saja apa yang terjadi di Jakarta. Iya. Tidak melakukan apa yang kami lakukan di sini, tidak. Iya. Ya, itu udah kuat memang. Nah, banyak pembunuhan terjadi oleh orang PKI pada lawannya, ya kan?
kelompok Islam, kelompok Marhainis dibunuhi. Untuk mengamankan itu, Pak Soro kirim pasukan ke Jawa Tengah, Jawa Timur kan. Jangan instruksi kepada pasukan itu, cegah pembunuhan itu. Cegah ya? Ya, cegah. Tapi oleh lawan-lawan PKI yang ada di sana, dikira dibantu dari pusat. Bangkit mereka, Pak. Wah, ya lihat ke pasukan, udah. PKI jatuh moral, dihabisi Pak itu. Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, orang PKI dibantu ya. Dari data yang sedikit korban, dari berapa dia, ada 1 juta, ada 1,5, yang sedikit 500.000 Pak. Orang PKI dibantai. Iya. Nah itu Pak. Komunis ini juga bukan hanya di Jawa, tapi PGRS Paraku itu ya, pada tahun 63 itu Pak Samsudin juga operasi di Kalimantan ya, PGRS Paraku. Dan itu juga komunis begitu ya? Iya. Nah, bisa diceritakan. Jadi Paraku itu Pak, sebenarnya intinya. Jadi waktu Pak Samsudin di Yonsipur 9 Parakostrat ya? Enggak, masih sudah di Kopassus saya. Oh, sudah di Kopassus. Komandan detasmen. Oh, komandan detasmen. Di grup 2 ya. Iya, grup 2. Nah, itu yang banyak pemberontakan itu. Di situ semua orang komunis dari Sarawak, Pak. Oh, ya keturunan Tionghoa semua. Itu tahun 6667 ya? 67 mulai. 67, oke. 67 sampai tamat ya. Nah, itu kebanyakan intinya adalah orang-orang Cina, orang negara Sarawak, Malaysia, keturunan Cina, masuk ke wilayah Kalimantan Barat, Pak. Nah, dipengaruhi orang Cina di situ, Pak, yang warga Indonesia. Iya. Ya bergabunglah mereka gitu, Pak. Nah, itu yang melawan kita. Yang dulunya mereka itu dilatih Kopassus, Pak, untuk koordinasi dengan Malaysia, Pak. Oke. Ya. Nah, kemudian mereka melawan. Nah, ada beberapa kekuatan mereka tuh. Kita dengan pemerintah Malaysia dan sepakat mengadakan semacam joint operation. Ya, Malaysia kita. Nah, itu saya ikut itu kira-kira setengah tahun, Pak. Setengah tahun di sana? Ya, saya ketinggalan situ anak buah 3, 4 yang gugur ya di pertempuran. Nah, 1 luka ringan, perwiranya Letnan Tony tertembak bahunya, Pak. Itu. Saya 67 saya sekolah. Tapi itu berlanjut, Pak. Berlanjut dan itu. Nah, itu memang semua itu orang-orang Cina, Sarawak yang masuk ke Malaysia. Orang Cina Sarawak masuk ke negara Sabah Malaysia itu. Nah, dia membentuk kekuatan itu. Itu mereka tuh alirnya Maois, Pak. Oh, aliran Maois ya. Iya, kan dalam salah satu pertempuran kami periksa baraknya, itu bukan lencana, Pak. USPP. Oke. United USPP, United People dan Sarawak. Oh. United People dan Sarawak Movement. Jadi Persatuan Perekat Sarawak. Iya. Nah, itu melawan kita. Oh, jadi anak pimpinan tertinggi memang orang Indonesia, Sofyan namanya. Nah, itu namanya ditembak juga oleh Kopassus. Di belakangan. Pak Hendro tuh, Pak. Iya. Jadi pertempurannya memang jarak dekat ya di sana itu. Pertempurannya jarak dekat ya? Iya. Siapa kita? Iya. 20 meter, Pak. Jadi kita patroli, kekuatan saya 1 peloton tuh, Pak. Tidak sadar kepergok masuk ke pertahanan mereka. Mereka nggak tahu juga. Jadi, sampai granat yang kita lempar, tidak meledak, dilempar lagi. Satu gelundung di pinggang Pak, demi Allah, Pak. Oh gitu ya? Di pinggang Pak Samsudin? Hah? Nggak meledak? Nggak meledak. Oh. Kalau meledak lain cerita ya? Udah tidak tunggu ya. Iya. Ini nggak dapat nih. Iya. Jadi proses itu ketinggalan 4 prajurit. Saya ingat salah satu namanya Barnas. Iya. Si Barnas ini istilahnya tinggal 5 meter di muka pertahanan lawan. Dia memulai granat dari tangan dia, ya, tertembak, Pak, dadanya. 5 meter. Anak buah Pak Samsudin ya? Ya. Anak buah Pak Samsudin ya? Iya. Iya. Itulah. Ya jadi, cukup seru. Oke. Jadi baru datang bantuan dari Siliwangi, Pak. Iya. Kualitas granat, persenjataan kita masih buruk sekali. Itu pernah saya Pak.
Saya ajukan protes ke atas. Tolong selidiki. Ada lagi Pak, kejadian waktu itu, dropping makanan Pak. Kita sudah habis ke makanan, dibantu oleh Malaysia makanan Pak. Ransum Malaysia lah. Wah, begitu mewah sekali Pak, susu macam-macam Pak. Oh gitu. Pesawat sama payung dari kita. Nah, berangkat dari Kuching, drop sama kita Pak, apa yang terjadi? 70%, 80% payung sama makan tuh putus, lepas. Satu menimpa anak buah saya, Pak. Tertanam tuh kepala di tanah lembek, Pak, setengah meter. Bagaimana kualitas perbekut kita itu? Iya. Perbekalan udaranya juga buruk ya? Iya, dia mengikat pesawat dari kita, makan dari Malaysia. Pernah juga kita terima kiriman makan dari Pontianak, beras busuk, Pak. Udah hijau itu. Iya. Sampai salah satu komandan saya marah, mau berkelahi sama perbekut di Pontianak. Ini saya kirim ke laporan, tapi tidak perlu diusut Pak, seperti nggak ada apa-apa. Iya. Granat tadi Pak, coba dilempar tidak meledak, lempar ke saya. Dari 20 orang kita lempar Pak, hanya 2 yang meledak. Iya, senjata pada macet. Itu kalau satu peti granat, berapa yang Satu itu berfungsi? 20, tidak ada yang meledak setelah kita coba Pak. Kita coba ya. Jadi setelah itu pertama tadi saya coba granat. Satu peti, 2 peti, 20 orang. Lubang dalam, masuk. Tidak ada yang meledak, satu tidak ada. Jadi kirim sebutan protes ya ke atas, nggak ada. Yang bertanggung jawab, yang anak buah saya ketiba makanan tidak ada jawaban. Pengirim barang busuk begitu nggak ada barang makanan. Granat itu nggak ada makanan. Jadi, itu terjadi tim-tim juga Pak. Ya kan? Jadi akhirnya juga mengandalkan pisau sangkur untuk pertarungan langsung ya? Enggak. Lari mereka tuh. Oh, lari ya? Lari mereka. Mereka lari. Ya udah dekat sekali Pak. Jarak 20 meter dan kita udah dekat. Karena tadi saya nggak berani lempar Pak, karena depannya ada pasukan saya. Saya khawatir lemparnya meledak aja. Tapi saya tahu kalau granat dilempar 4 menit, 4 detik tidak meledak, itu tidak akan meledak lagi. Jadi setelah buka padnya lepas, 4 detik baru dia meledak. Jadi ini granat dilempar ke musuh, gak meledak, musuh lempar lagi ke tempat kita. Nah itu dekatnya. Lempar-lemparan batu gitu. Nggak berfungsi sekali ya. Nih, apa kaitannya komunis di PGRS Parakou itu dengan Dwi Korah? Pada saat Dwi Korah mereka ada di mana? Begini, waktu Dwi Korah, anggota Parakou itu adalah memihak kita Pak. Kopassus yang melatih kita untuk melawan Kopassus yang melatih mereka ya? Untuk Kopassus membantu kita melawan Malaysia. Melawan Malaysia itu. Setelah. Tapi udah tahu bahwa mereka itu komunis? Iya, mereka itu komunis. Iya, tahu kita komunis. Nah setelah keadaan begitu ya, mereka kembali melawan kita. Di yang pertama kejadian itu, dibongkar mereka gudang senjata Auri di Singkawang 2 namanya, Pangkalan Kecil. Itu dibongkar mereka, diambil mereka senjata. Jadi mereka sudah punya senjata otomatis. Get me Pak. Itu kan bagus ya. Untuk melawan Kopassus ya? Iya, untuk melawan kita. Yang ditembak ke kita itulah. Itu body protector untuk melindungi, pakai nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, biasa aja. Oh gitu ya? Iya. Jadi pertempuran jarak dekat 20 meter begitu ya? Iya. Dia kira 20 meter itu. Dia lempar itu bisa lempar kan kira paling jauh 20 meter. Jadi dari musuh yang berhadapan dengan pasukannya Pak Samsudin, berapa yang berhasil dibunuh? Kira-kira 2 regu gitu lah, 20 orang gitu lah. Kalau lihat dia punya parit perlindungan, perbekalan ditinggalkan, kira-kira 2 regu. Kalau mereka bertahan kita habis Pak. Oke, berapa yang mati dari mereka? Yang kita ketemukan 3 Pak. 3? Ya 3. Seimbang dong? Ya. Iya. Pasukan Pak Samsudin 3 juga yang mati? Iya, 2. Itu di situ 2 Pak. Oh 2. Yang tempat lain ada 2 lagi. Termasuk yang ketimpa barang makanan. Oh itu akhirnya mati? Akhirnya mati juga? Yang tertimpa makanan mati, itu? Pak. Ini kepala badan setengah tertanam ke tanah lembek Pak. Ngeri saya lihatnya Pak. Nggak ada diusut itu Pak. Separuh badan itu bunyi Pak. Bunyi yang lepas itu. Doak.
Wah, Hmm. kalau dia tertembak, oke lah, ini tembak makanan, Pak. Untuk memberi makanan dia. Memang makannya kelas siapa lah, susu, ya kan, beras bulan, kornet, Kelas Inggris lah ya. Hah? Kelas Inggris ya. kelas tinggi. Lalu makanan dalam kaleng. Iya, iya. Kalau kita ikan asin. Oh, gitu. Sebelum ada pembebasan Sandra Woyla, sebelum ada pembebasan Sandra di Mapenduma, Pak Samsudin ini ketika menjadi ASOP ya, Ya, ASOP Danrem. Danrem merangkap Komandan Pembebasan Sandra. ya, menjadi Danrem di Papua, tepatnya di Abepura. Abepura, juga ditugaskan untuk membebaskan Sandra, Ya, seorang kolonel ya. ya kolonel. Jabatannya apa, Pak Kolonel Ismail itu? Ya, Kolonel Ismail jabatannya apa? Danrem yang tersandra. Oh, Danrem yang tersandra. Danrem. Oh, Danrem yang berbeda ya? Ya, yang tadi saya gantikan. Jadi yang tersandra kelompok itu Pak, dua Pak Kolonel. Iya. Satu Danrem, satu itu Asintel Kodam, Pak. Asintel Kodam. Ya. Oke. Kolonel Andris Fajar Admiral. Iya. Ketua DPR tingkat 1, Pak. Itu setingkat gubernur itu. Iya, iya. Lalu seorang pastor tentara, Pak. Itu disandra oleh mereka. Itu waktu disandra, dia hajar lah sampai, pokoknya disiksa berat lah. Ya dikurung dalam tarang macam-macam, dibawa ke PNJ. Nah itu ya kita selesaikan dengan operasi yang namanya itu, kalau operasi tempur nggak mungkin Pak. Diadakan raid. Pak Endro udah pernah ke sana Pak, datang. Mau raid. Di mana mereka? Kita nggak tahu. Tidak tahu. Lalu bagaimana keadaan mereka? Siapa yang mengawal? Berapa yang mengawal? Apa kebiasaan? Kalau untuk raid itu harus diketahui Pak. Kekuatan penjagaan begini, mereka jual sekian sandra, ya kebiasaan apel paginya begini, harus tahu. Ini kita nggak ada yang tahu apa-apa. Iya, iya. Dimanapun mereka nggak tahu. Saya waktu itu operasi, saya yang salah, tidak menyediakan itu kepada Pak Endro. Akhirnya Pak Endro sudah terbang, udah muter turun Pak, saya suruh pulang. Dia marah, agak kecewa dia. Kenapa saya harus pulang? Udah pulang aja Endro. Dia pulang, dia marah. Nah, itulah timbul pikiran saya. Kebetulan waktu itu Kasdamnya dari Kopassus, Pangdamnya Pak Santoso dari Kopassus. Oh, Pangdamnya Cai Santoso. Saya tawarkan operasi Sandiuda Pak. Ya, Vendro itu tidak bisa sebentar, lama itu Pak. Ya, itu mempengaruhi emosi orang Pak. Iya, iya. Nah, situasinya tidak psikologi ya. Operasinya psikologi ya jadinya ya. Psikologi yang dimainkan ya. Ya. Psikologi. Iya. Iya. Iya, mengkondisikan. Iya, iya. Dan untuk mengusir harus itu situasi kan, ini situasi betul-betul tidak memihak ke saya Pak. Banyak anggota gerombolan itu yang menjara kita bunuh. Mereka tahu. Bahkan ada satu orang udah menjara merah putih, dibawa pakai helikopter, ya didorong keluar ke laut, mati. Oh iya. Dia tahu. Dia cerita sama saya tahu. Nah, kita pun gitu juga. Kita punya 2 kolonel tadi disandra, padahal mereka udah turun menyerah Pak. Kita baik-baik, kita kasih makan, obat, datang terakhir disandra, disiksa Pak. Jadi dua-dua sudah ada dendam Pak. Itulah kondisi saya waktu itu untuk melakukan operasi Sandiuda. Tidak gampang Pak. Ya. Caranya gimana untuk melumpuhkan mereka akhirnya? Gini Pak ya. Saya kan Sandra itu buat radio. Iya. Radio saya ditinggalkan, dipegang oleh gerombolan. Ya dikasih tahu caranya begini. Mereka call saya, si Matius namanya. Pak Samsudin, Bapak kami minta datang kemari. Kita bicarakan soal Sandra. Wah. Ya. Saya boleh bawa pengawal? Tidak boleh Pak. Hanya Bapak boleh bawa 1-2 orang, kemudian helikopter terbang lagi. Saya lapor Panglima. No. Kau tidak akan disandra. Ismail sudah keluar, kau akan disandra. Kata Cai Santoso ya? Panglima? Iya, Cai Santoso tidak itu boleh. ya? Ya. Gimana coba? Kenapa saya masuk emosi Pak? Ada suara di luar, Samsudin itu kata di Kopassus. Kalau berani masuk dong.
Gitu. Iya, iya, iya. Kolonel yang ngomong gitu, Iya, sampai iya. ke saya. Saya ngadep custom, Pak, bla bla bla, saya berangkat. Loh, Panglima sudah larang, Din. Ya itulah Pak. Bapak hanya saya minta, kalau ada apa-apa dengan saya, kirim keluarga saya ke Binjai. Ya, sudah, selesai. Saya tidak akan beritahu, ini izin Pak Paul. Termenung dia. Bagaimana pengamanan? Saya ceritakan, ada saya atur. Jadi 2 orang anggota, ada saya atur. Seorang pelatih karateka yang bisa mengamankan saya. Sangat minim. Dia bilang gini aja. Dia panggil saya Mang. Kemudian yakin Pak. Ya, betul. Ya, udah berangkat. Berapa orang? Saya, karateka 1, pengawal bersenjata 2 orang. Hanya itu. Oh, jadi berempat aja? Ya, 4 saja. Mendarat. Ke lokasi? Di tempat sarang gerombolan. Oh, gerombolan. Mereka ada berapa orang? Oh, banyak. Pasti banyak. Mereka pasti kalau ada helikopter datang, ya mereka pasti siap tuh Pak. Di hutan itu. Nah, saya keluar 2 orang. Tapi dalam hutan tuh banyak itu. Khawatir kalau ada helikopter susulan bawa pasukan. Iya. Itu pasti, sudah pasti itu. Nah, itulah. Jadi total berapa yang disandra waktu itu? Itu rombongan Pak Ismail, Pak Admiral, Pak Wali, Pak Terombos, Fran 5. Rombongan camat kira-kira 6, 11. Nah, itu yang diserahkan operasi Sandiuda kan. Kalau yang operasi tempur masuk ke PNG, terus 10 orang yang tersandra. 20 karyawan salah satu diantaranya adalah orang Malaysia Cina itu. Nah, itu masuk. Kalau ini operasi tempur Pak, yang masuk ke PNG, pasukan yang masuk. Tapi 7 menit. 7 menit. Masuk ke wilayah PNG 7 menit ya? 7 menit. Untuk membebaskan itu. Berhasil ya? Berhasil. Nah, itulah. Terus kalau yang ini tadi, membebaskan 2 kolonel ini? Nah, itu operasi Sandiuda Pak. Dengan ya itu operasi Sandiuda itu bagaimana sini ada Pak. Ya, jadi bagaimana, berapa hari Pak Samsudin di lokasi musuh? Mereka itu tersandra 2 bulan Pak. Oh 2 bulan, oke. Ya datang pergi. Yang ini lebih lama lagi. Camat waris saya itu 6 bulan. Gitu. Ini karena mereka ada gampang. Bapak masuk di lokasi musuh berapa lama? Yang nginap semalam ada sekali. Oke. Ya, yang datang berunding sering Pak. 1 jam 2 jam. Helikopter terbang Pak. Tinggal pasukan 2-3 orang. Kita terpaksa pernah tidur di tempat mereka. Saya sama Kapten Jeki. Jeki Anwar sama Makarim. Kapten Simangga. Jeki Makarim itu ya. Karena kita janjinya datang Sandrali nggak ada. Dipindahkan di Seu besok. Kita ke sana terbang Pak. Kalau menunggu semua pakai helikopter, nggak muat Sandrali nanti. Helikopter saya pulang dulu. Pulang bawa pengawal. Tinggallah saya, Kapten Hasim Bangga, Kapten Zika Anwar. 1 orang pelan radio, tinggal 4. Mereka ada 60 orang. Tapi kontak sudah agak baik gitu. Pokoknya saatnya, kalau mereka mau bunuh saya kapan pun bisa. Begitu juga mau bunuh mereka kapan pun saya bisa. Bapak dipersenjatai apa waktu itu? Saya buat ada ini agama ini. Ini senjata. Saya bawa dari Vietnam, Pak. Ya. Oh, waktu Bapak tugas ke Vietnam itu? Ya, seluruh nih. Ini saya bawa terus. Sampai kira 2 tahun yang lalu, saya serahkan ke Kodam. Kan tidak boleh pegang senjata kan. Oh, baru kemarin diserahkan? Iya. Oh, gitu. 43 tahun tangan saya. Ini senjata dari pasukan Amerika? Ya, bagian Amerika. Ini kita nggak punya. Kalau kita punya M16. Ini AR-15. Oh gitu. Kan pendek ini. Iya. Pendek. Tapi sama, pelurunya sama. Bapak ambil dari sana? Ya. Waktu tugas di Vietnam berapa lama? Ya. Waktu itu Pak, senjata itu kayak tongkat aja. Mau ambil. Ini yang saya beri garbat Amerika Pak. Oh. Bagusnya tuh mau. Ya mau, ambil lah. Berapa lama di Vietnam?
Bapak? 5 bulan. Oh, 5 bulan. 5 bulan. Satu pistol revolver. Iya. Ada sebuah. Ini lu anti peluru. Iya. Nah, tadi seperti yang dikatakan, Pemkot Sandra itu betul, Pak. Betul-betul itu satu operasi yang saya sendiri pun kaget. Kok bisa sampai bisa begitu, Pak? Ya, sangat banyak nyawa saya terancam di situ. Di sini ada dalam buku, kalau Bapak baca nanti, baca saja kata pengantar saya. Kemudian baca di belakangnya ada komentar seorang psikolog. Dengan baca 2 itu, ya Bapak sudah akan dapat bayangkan cerita itu bagaimana. Lalu cerita-cerita ada di buku, ada di subjudul bagaimana waktu itu mula-mula tersandra. Tapi penyanderaan betul-betul pengkhianatan, Pak. Mereka itu sudah menyerah sebelumnya. Kita bina, kita kasih makan, kita obati, kita datangi berkala, Pak. Tidak pernah bawa senjata, tidak pernah ada pengawal. Yang datang pun 4-5 orang dan rem kalau kolonel pulang, datang lagi. Pada datang terakhir, Pak, tidak mengira kita. Mereka menyandra. Pilot kita langsung dibunuh 2 orang. Helikopter kita dibakar. Kalau menurut hati waktu itu, Pak, awas kau. Saya kupas kepala pun. Itu yang. Tapi setelah melihat bagaimana keadaan di dalam, Pak. Iya. Maka judulnya saya bilang, angkat, hormati, harkat dan martabat orang asli Papua. Iya. Angkat dan hormati harkat dan martabat orang asli Papua. Di sini bisa kita bayangkan bagaimana hidup mereka itu. Iya. Wah, bukan main. Itu ada gambar sedikit. Pakaian, udahlah. Pak Samsudin, baru-baru ini Undang-Undang TNI di Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Apa catatan Bapak sebagai orang yang meniti karir dari militer dan juga terus mengikuti perkembangan termasuk Undang-Undang TNI? Apa catatan Pak Samsudin tentang Undang-Undang TNI yang telah direvisi dan kemudian di Judicial Review kembali? Ya. Terima kasih Pak Ginting. Ya. Sebelum kita membahas itu, saya sedikit akan mengulas semacam pertanyaan dari tim yudikasi, Pak. Iya. Datang ke Mahkamah Konstitusi mempertanyakan. Pertanyaan mereka itu, kenapa Undang-Undang TNI ini begitu masuk langsung bisa keluar? Juga kesannya kok tidak ada sosialisasi gitu, Pak. Iya. Jadi mereka itu protes. Nah, itu protes mereka ya. Iya. Tapi kalau kita lihat mula-mula isu itu keluar, yang dikhawatirkan masyarakat itu bukan itu, yaitu dengan Undang-Undang TNI yang baru ini, apakah itu mengarah kepada difungsi ABRI, ya kan? Iya. Apakah TNI akan berfungsi kayak dulu lagi? Kalau saya mengatakan jangan khawatir soal itu. Oke. Selama itu tidak distrukturkan dalam organisasi TNI, itu adalah masalah. Kalau dulu ya di Mabes TNI itu ada asisten sosial politik, ada asisten kekaryaan, ada di Kodam seperti itu juga. Jadi sudah terstruktur, ya. Itu sekarang tidak, hanya ada beberapa jabatan sipil yang ditempati oleh TNI. Jadi jangan khawatir itu akan menjadi difungsi, tidak. Pak Singtong Panjaitan pernah mengatakan bahwa blunder yang terburuk di dalam sejarah TNI adalah peristiwa 98, Pak. Mei 98. Blunder terburuk ya? Iya. Oke. Saya menapa, Pak? Kalau terburuk pertama, saya mengatakan terburuk kedua, Pak. Apa? Difungsi. Iya. Itu terburuk kedua, Pak. Betul-betul akhirnya TNI itu didepak gitu. Ya, memalukan, Pak. Ya, jadi jangan khawatir soal difungsi. Kalau ini sebatas itu saja ada jabatan sipil, ya ini undang-undang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kita tidak bisa apa-apa kan. Hanya perlu kita kawal pelaksanaannya. Jangan ada kesempatan oleh partai politik atau kelompok manakah yang menggunakan undang TNI yang sekarang ini sebagai memupuk kekuatan.
Jangan, itu jangan. Sudah jangan lagi. Iya. Tapi sekarang menempatkan sipil itu mari kita kawal, Pak. Itu Pak yang pertama. Nah yang kedua Pak, mengenai undang-undang TNI yang Bapak katakan tadi. Memang ini di kelompok kami yang namanya FOKO, Pak. Iya. Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri. Sudah kita bicarakan nih. Ya. Apa itu pembicaraan yang sudah kami sampaikan tadi itu adalah bahwa dengan undang-undang yang baru nih Pak, ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Nah, ini Pak. Kalau kita lihat ya sejarah TNI Pak ya. Sejarah TNI yang sudah banyak diketahui orang-orang. Waktu Pak Dirman menolak perintah Bung Karno. Iya. Ya, untuk meletakkan jabatan jangan perang gerilya, letakkan senjata, mari kita diplomasi. Iya. Kalau itu dituruti Pak, kita akan pecah Pak. Waktu itu sudah terbentuk negara NST Pak, negara Sumatera Timur. Iya. Ya, ibu kotanya Medan, pimpinnya Dr. Mansur, lagu bangsanya Sumatera Timur Pak. Saya waktu itu kalau baris-baris Pak, bukan lagi merah putih, tapi pakai kuning, putih, hijau. Itu bendera Sumatera Timur itu. Jadi waktu Pak Samsudin masih tinggal di Tanjung Balai, Sumatera Utara masih itu SD saat itu. Masih SD ya. Jadi kalau kita ikuti Pak, apa kemauan Bung Karno, wah kita akan pecah. Negara Republik Indonesia versi 17 Agustus pasti akan hilang Pak. Karena Belanda minta konsesi nanti. Iya. Ya, negara Sumatera Timur udah berdiri, akan berdiri lagi negara Pasundan Pak. Iya. Ya, bibit itu sebenarnya udah ada. Negara orang-orang Indonesia Timur minta pisah kalau Islam Pak dijadikan sebagai suatu syariat Islam Pak. Iya. Kami akan keluar dari Indonesia kalau ini dipakai. Itu ada bibit itu. Iya, iya. Yang kedua Pak, waktu Pak Yani Pak, Bung Karno minta coba Nasakom dukung. Iya. Dan permintaan PKI ya agar mempersenjatai buruh dan tani selama 1 juta orang Pak. Untuk dipakai mereka dalam pemberontakan pasti itu kan. Ditolak Pak Yani. Sama kalau itu diikuti coba. Yang paling dramatis itu Pak Harto Pak. Iya. Berkali-kali Pak Harto mengatakan kepada Bung Karno, Pak, saya mau bukan PKI, Bapak ngegongi saja. Bapak? Ngegongi. Oh, gong saja, oke. Pak Harto apa? Tidak bisa. Pak Bung Karno, tidak bisa. Yang mendirikan Nasakom itu saya, hanya PKI yang mendukung Nasakom. Tidak boleh mendukung PKI. Kadang kacau terus kan? Iya. Kacau terus, suatu saat MPR sidang Pak. Kenapa? Karena kajian kacau toh. Iya. Keluar juga surat perintah 11 Maret untuk Pak Harto kan? Iya. Tidak sampai 1 hari Pak, serta merta tanggal 12 Pak Harto dengan suratnya nomor tanggal 12 itu membubarkan PKI Pak. Tanggal 12. Iya, tanggal 12 ya, Maret 1966. Sedangkan Bung Karno tidak tahu surat itu Pak. Pak Harto tidak minta izin. Sedangkan surat itu kopnya adalah Presiden Republik Indonesia, Panglima Besar TNI, bla bla bla. Iya. Di bawah ya untuk beliau Soeharto. Itu kan sesuatu pembangkangan Pak. Iya, iya, iya. Kenapa ketiga orang yang begitu membangkang ke perintah paling tertinggi Pak? Jangan main-main loh Pak. Bung Karno paling tertinggi, di bawahnya besar. No. Kenapa kalau itu diikut semua? Ini hilang Republik Pak. Itu taruhannya. Ya sehingga dengan demikian, ini rupanya ada sesuatu dalam tubuh TNI ini. Iya. Yang tidak dimuat dalam undang-undang. Apa? Yang saya katakan itu adalah jati diri TNI Pak. Dalam undang-undang yang ada jati diri TNI, tapi itu normatif sekali. Tentara Pejuang, Pantang Merah, bla bla. Tapi yang tadi saya ceritakan ini kalau diinovasikan Pak, menjadi dia apa? TNI sangat kuat keterikatannya dengan Pancasila, Undang-Undang 45, Negara Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Nah, ini tadi semua kemudian yang kuat itu sudah menjadi nilai intrinsik Pak. Nilai intrinsik yang dibawa TNI sejak lahir. Ya. Apa yang dimaksud dengan nilai intrinsik? Nilai intrinsik itu nilai seperti kita Pancasila Pak ya. Nilai intrinsik bangsa adalah Pancasila yang dibawa sejak dari dulu Pak. Nah, bagi TNI salah satu nilai intrinsik itu adalah keterikatan tadi itu. Nah,
Itu kalau diinovasikan, yang tadi cerita saya itu menjadi 4 itu. Bahwa TNI mempunyai komitmen yang kuat kepada Pancasila, Undang-Undang 45, Persatuan Bangsa, dan NKRI. Iya. Ya. Karena itu merupakan nilai intrinsik, bahwa itu tidak akan pernah ditinggalkan. Tidak akan pernah dilepaskan TNI. Sampai kapanpun. Karena dibuat sejak lahir, Pak. Hukum Mendel, Pak. Ya, jadi itu melekat sudah. Nah, ini tidak ada, Pak, dalam Undang TNI yang baru. Jadi hukum gennya Mendel ini tidak ada di undang-undang yang baru? Tidak ada, Pak. Jadi ya cerita ini mereka tahu. TNI tahu bahwa pernah Pak Yani gini, Pak Harto gini. Dirman, ya, ada cerita itu, Pak. Iya. Kenapa tidak diinovasikan menjadi itu yang saya ceritakan tadi? Menjadi komitmen yang kuat kepada 4 hal itu. Pancasila, Undang-Undang 45, Persatuan Bangsa, dan NKRI. Dan 4 hal ini, Pak, ini adalah satu mata rantai, Pak, yang mengikat negara Republik Indonesia. Satu. Itu tidak ada, Pak. Bayangkan. Pada waktu merumuskan undang-undang itu, ya, di DPR, itu dari pemerintah, ya, pemerintah ada, termasuk TNI di situ ada, Pak. Tapi tidak terbicarakan. Akhirnya keluar yang sekarang ini, Pak. Kalau saya lihat sekarang ini, ya, normatif sekali. Tentara rakyat, pantang menyerah, bla bla bla. Bahwa TNI ada satu yang bisa diikut juga. TNI tidak berpolitik praktis, setuju, Pak. Nah, ini masukan kepada yang baru. Tapi ada tapinya, Pak. Apa itu? Selama politik praktis itu tidak membahayakan 4 hal tadi. Oh, oke. Kalau ini membahayakan, kita pernah Bung Karno kan membahayakan. No. Jadi bisa kita lawan presiden ya, apabila bisa ditolak lah, ya bertentangan kan? dengan Itu 4 hal sikap, itu. Ya? Harusnya itu sikap TNI. Iya. Ya. Tidak berpolitik, mengikuti perpolitikan seperti diarahkan presiden, ya kan? Ya, oke. Tapi jangan ini loh. Ya, jangan sampai perpolitikan bangsa itu mengarah kepada membahayakan Pancasila, Undang-Undang 45, Persatuan Bangsa, Negara Kesatuan. Kalau ini terjadi, TNI nggak bisa diam, Pak. Sudah, gendang frosomnya sudah begitu, Pak. Ya kan? Nah, bagaimana misalkan kalau terjadi? Ya, mari kita selesaikan secara hukum. Dari mana datangnya kita nggak tahu. Bisa ekstrem kiri, bisa ekstrem kanan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, ini masukkan, Pak, yang 4 rantai tadi, kalau undang-undang TNI. Baru bunyi, Pak. Ya, kalau tidak, saya tidak mengerti kenapa waktu undang-undang itu dibicarakan antara pemerintah TNI satu pihak dengan DPR tidak bicara soal ini. Apa lupa atau nggak tahu? Ya. Padahal sejarah mereka tahu itu. Bagaimana Pak Harto, Pak Yani, Pak Dirman. Ada satu lagi, Pak Hendri Hartono. Dia menolak permintaan Gus Dur untuk mendukung dia membubarkan MPR dan DPR. No, ini konstitusional. Tidak ada 4 panglima TNI selama ini, ya, yang menolak perintah lah katakanlah ya dari panglima tertingginya, Pak. Termasuk Pak Nasution untuk angkatan kelima, menolak angkatan kelima. Ya termasuk lah itu. Mereka itulah semua. Mereka semua itu. Jadi kaliber, kalau kata kaliber mereka sebut itu, sebenarnya sekarang kok tidak ada, Pak. Ya. Ini yang disebut juga seperti kekurangan tenaga dalam. Itu. Jadi kalau tidak masuk yang 5 itu, Pak, yang 4 itu, Pancasila, Persatuan Bangsa dan Negara Kesatuan, ini TNI sudah kehilangan tenaga dalam, Pak. Ibarat seorang pendekar, Pak, ya. Sudah kehilangan tenaga dalam, kalau nggak masuk, mau apa? Ya kan? Jadi ekstensi TNI itu sudah nggak ada kalau itu nggak masuk. Nah, kelompok kami dari Foko sudah mengirim surat kepada Panglima TNI, Pak, minta judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, masukkan ini. Masih bisa. Masih bisa ya. Kita di luar udah nggak bisa, Pak. Yang bisa minta judicial review orang yang berkenaan langsung dengan undang-undang itu. Panglima yang udah MPP pensiun udah nggak bisa. Itu. Ini lebih baik dibicarakan dari pasal ribut soal yang tadi itu, Pak, yang jadi
dalam Undang-Undang TNI yang pertama nomor 24 tahun 2004 maupun Undang-Undang nomor 5 2005 sebagai perbaikan, tidak ada nih. Jadi tidak terbicarakan Pak antara DPR dengan kelompok pemerintah dan kelompok TNI satu pihak. Tidak terbicarakan. Tidak ada gitu loh. Bagaimana coba? Padahal ini ada. Artinya ini diinovasikan ke sini kan, keempat hal tadi. Jadi inovasi ini Pak. Satu inovasi itu hasilnya pasti akan lebih baik. Nah ini yang kayak maksudnya itu supaya itu betul-betul diperhatikan. Soal yang ada yang kelompok yang mengatakan tidak, Mahkamah Konstitusi ya membuat undang-undang ini tanpa memperhatikan aspirasi, terlalu cepat. Dan ini akan menjadi presiden bagi Mahkamah Konstitusi. Nanti ada undang begitu lagi. Itu kekhawatiran enggak? Itu nggak usah khawatir. Akan difungsi? Tidak. Karena apa? Tidak distrukturkan dalam organisasi TNI. Tidak ada Assospol, tidak ada KAS, kepala staf ke apa namanya? Sosial politik. Itu tidak ada. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Lebih aja ini. Termasuk tidak ada staf kekaryaan ya? Tidak ada staf kekaryaan itu tidak ada. Nah, saya kira kalau ini yang dimaksudkan seperti kata tadi, ini didukung Pak. Ya, tinggalkan yang lalu itu sudah disahkan Mahkamah Konstitusi, kita nggak bisa apa lagi. Ya, kita kawal saja. Jangan sampai mengurus ke difungsi ABRI Pak. Nah itu aja. Tuntutan meminta agar TNI kembali ke barak. Apa penjelasan Pak Samsudin soal ini? Saya kira itu tuntutan sangat ekstrim, Pak. Ekstrim. Bahwa tidak berpolitik, saya kira itu maknanya. Ya, tapi untuk kembali bebas sama sekali dari pemikiran negara itu tidak mungkin, Pak. Ya, kalau praktis, oke, kita tinggalkan. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan bangsa dan negara tidak bisa. Kalau ini yang dimaksud, itu jangan dipikirkan, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kalau itu dimaksudkan masuk ke barak, ya tidak bisa, Pak. Jadi kalau maksudnya itu adalah membatasi TNI tidak seperti dulu lagi, tidak berfungsi lagi, ya, tidak mengambil ranah sivil, itu saya setuju, Pak. Seperti saya katakan tadi, Pak Sintong mengatakan kan, ya, yang pertama itu peristiwa 98 terburuk secara TNI. Kalau saya mau tambah difungsi, itu juga termasuk yang terburuk yang kedua. Ya, itu jadi tuntutan itu kalau hanya sekedar tidak berdifungsi itu oke. Tapi kalau tekan sama sekali meninggalkan politik yang membahayakan Pancasila itu tidak bisa, Pak. Itu sudah gen dan kromosomnya sejak lahir seperti saya ceritakan tadi. Ya, TNI akan bereaksi pasti. Nah, kita harapkanlah yang akan datang tidak ada lagi terjadi seperti PKI, Pak. Terpaksa menolak perintah panglima tertingginya, Pak. Say no kepada Bung Karno, kepada itu. Apa boleh buat? Ya, ini. Jadi itu, Pak. Tidak berpolitik praktis itu boleh, ya. Tapi bukan berarti tinggal barak itu semua enggak masa bodoh, enggak. Baik. Pemirsa Forum Keadilan TV Podcast Madilog, satu kunci dari Pak Samsudin tadi, angkat dan hormati harkat martabat orang asli Papua. Dan kita tadi juga mengupas tentang sejarah. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarah bangsanya. Demikian podcast kita bersama Mayor Jenderal Purnawirawan Samsudin. Salam Merdeka. Terima kasih Pak Kenny. Makasih Pak Samsudin.